Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Teh Zulfa Hasanah SPP selaku pemateri bedah buku, yang kami hormati Teh Nur Astinalida selaku Kepala Departemen Keputrian Kabinet Al-Iltizam periode 2023-2024. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini kita diberikan nasihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dapat join dalam kegiatan bedah buku online part 2. Tak lupa juga sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelum memasuki kegiatan pada malam ini, perkenalkanlah saya, Vidya akan membacakan susunan acara, ada pembukaan, tilawah Al-Quran, pembacaan sesi materi, pemaparan materi, sesi tanya-jawab, closing statement, pembacaan doa penutup, sesi dokumentasi, dan terakhir penutupan. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita awali kegiatan pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu pembacaan tilawah Al-Quran kepada Ukhti Pria, waktu dan tempat di Perslof. Baik, terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ya'mal minas salihati min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulul jannata wa la yuzlamuna naqira. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha mengerjakan amalan kebajikan, baik laki-laki maupun mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Tadi setelah tilawah Al-Quran ada pembacaan CV pemateri. Kepada operator boleh. Oke, baik, kalau gitu langsung saja saya bacakan pemateri hari ini. Itu kita bersama ya, Teh Zulfa Hasanah SPP, merupakan sarjana teknologi pangan. Bernama lengkap itu Teh Zulfa Hasanah, yang lahir di Tangerang 23 Juni 1998. Dan ada moto hidupnya nih teman-teman. Moto hidup dari Teh Zulfa Hasanah. Apapun yang terjadi, lakukan yang terbaik. Wah. Lanjut ke riwayat pendidikannya, terakhir mengenyam pendidikan di S1 Teknologi Pangan dan Gizi Fakultas Ilmu Pangan Halal Universitas Juanda Bogor. Lanjut ke pengalaman organisasi terakhirnya itu menjadi staf bidang keumatan dan wawasan keislaman PP kami tahun 2021 sampai 2023. Dan prestasi terakhirnya itu sebagai penerima beasiswa pendidikan bahasa dan dakwah
Islam Turki Health Foundation tahun 2018. Sebenarnya masih banyak banget nih pengalaman organisasi dan juga prestasi yang telah diraih oleh Yayasan. Dan untuk aktivitas sekarang ini menjadi auditor halal LPPOM MUI Provinsi Banten, founder dari CEO Yayasan Muslimah Kreator Indonesia, dan owner at Zavana Official Business Fashion Muslimah. Wah, Masya Allah ya teman-teman untuk CV pemateri Teh Zulfa Hasanah. Oke, apakah sudah ada Teh Zulfa? Assalamualaikum Teh. Iya, waalaikumsalam warahmatullah. Apa kabar Teh? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, jadi sekarang kita sudah memasuki kegiatan bedah buku kedua nih Teh ya, bedah buku online part 2. Wanita di Rindu Surga. Langsung saja saya alihkan ke Teteh ya Teh. Iya, boleh. Oke, terima kasih. Ini Vidya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah ya, pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmatnya kita bisa bertemu di sini. Di sini mungkin orang-orang yang asing ya gitu Teh, kecuali Aida. Pas Aida masih maba, Teteh Teteh masih di kampus gitu ya. Alhamdulillah bisa bertemu sama teman-teman semua di sini. Semoga keadaan sehat walafiat ya semuanya ya. Salawat dan salam tak lupa kita limpah curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, sampai kepada umatnya dan kepada kita semua, semoga ya. Amin. Insya Allah pada pagi hari ini dapat amanah gitu ya dari ini ya, Keputrian LDK Mukhlis ya Aida untuk bedah buku part yang kedua ya Vidya ya, ini ya part yang kedua tentang apa judulnya? Wanita yang ditentukan surga. Masya Allah. Ini ada yang udah beres baca bukunya? Apakah Aida saja? Aida udah beres ya? Udah Teh. Udah, Masya Allah. Rajin banget di foto-fotoin di PDF. Dan semoga teman-teman yang lain juga apa ya, jadikan, iya sih memang untuk membiasakan membaca itu kan emang nggak mudah ya, apalagi untuk yang baru. Tapi mungkin ikut nih dengan kegiatan-kegiatan yang diadakan Keputrian Bedah Buku ini, mungkin bisa menjadi salah satu tempat untuk belajar untuk lebih cinta sama buku gitu. Apalagi yang akan kita bahas nih, Insya Allah, Teteh kan baca-baca juga semalam. Ini banget ya, jadi akan menjadi panutan buat kita semua, khususnya sebagai seorang muslimah gitu. Gimana ya supaya bisa menjadi perempuan-perempuan yang dirindu surga gitu. Gimana ya supaya kita ini apa ya, bisa menjadi perempuan-perempuan yang dimana apapun yang kita lakukan tuh Allah sudah janjikan surga ya. Nih kayak sekarang kan mungkin teman-teman sebagai seorang mahasiswa gitu ya, sebagai seorang anak dari kedua orang tua gitu ya, dan di sini insya Allah kita akan membahas beberapa, eh, ada tokoh-tokoh juga, ada beberapa poin-poin yang bagaimana ya supaya kita bisa menjadikan mereka ini tokoh-tokoh sahabiah-sahabiah ini tokoh-tokoh role model kita untuk menjalani hari-hari gitu ya. Ya kita mulai ya. Pertama yang akan dibahas itu adalah seorang sahabiah yang bernama Hafsah binti Umar. Hafsah binti Umar ini binti Umar bin Khattab ya. Umar bin Khattab itu ada yang tahu khalifah yang keberapa? Yang kedua, yang kedua ya. Jadi setelah zaman Rasulullah, tetap flashback sedikit, itu ada namanya masa kekhalifahan namanya Khulafaul Rasyidin kayak gitu. Dan di sini Hafsah ini anaknya dari Umar bin Khattab gitu ya. Jadi Hafsah ini adalah sosok perempuan ataupun wanita beriman. Beliau juga taat sama aturan Allah tentunya gitu ya. Juga jujur, sabar, khusyuk, gemar bersedekah, juga berpuasa, juga berzikir, pokoknya eh,
ini banget lah, taat banget lah dengan apapun yang Allah perintahkan gitu. Apalagi kan didikan Umar bin Khattab kan tentu luar biasa seperti itu. Nah, beliau juga suka juga berjihad gitu ya. Karena kan perempuan zaman Rasulullah kan ini ya banyak sekali beberapa peperangan dan perempuan tuh punya andil di sana sebetulnya. Apapun yang dilakukan, mungkin salah satunya mengobati prajurit-prajurit yang terluka ataupun bahkan ada yang terjun langsung ke medan perang gitu ya. Nah, Hafsah juga senang juga berjihad gitu ya. Nah, setelah masuk Islam dia berhijrah dan menikah dengan Hunais bin Huzafah. Jadi setelah Hafsah ini hijrah, datang Islam hijrah, menikah dengan Hunais bin Huzafah. Nah, gitu. Kemudian Hafsah ini hijrah ke Madinah bersama suaminya. Setelah hijrah, suami ini meninggal pada saat ini ya peperangan gitu. Kemudian setelah perang Badar Rasulullah menikahinya. Jadi ini ada kisahnya juga gitu. Jadi pertama Hafsah ini kan datang Islam, habis itu beberapa sahabat mulai hijrah ke masuk Islam gitu ya. Kemudian berpindah tempat ikut Rasulullah hijrah ke Madinah juga. Nah, suami ini meninggal. Kemudian suami ini meninggal gitu ya. Dan setelah pulang zakatnya diantaranya yang pertama ditanya itu adalah apa namanya Utsman bin Affan kayak gitu ya, ditanya apakah kamu mau menikahi Hafsah gitu ya. Aku belum mau menikah gitu ya. Pokoknya mencari pendamping pengganti suaminya si Hafsah gitu loh, kayak ayah yang mencarikan seperti itu. Kemudian bertanya lagi kepada Abu Bakar kayak gitu, apakah kamu mau menikahi Hafsah kayak gitu ya. Nah, Abu Bakar ini diam gitu ya, nggak ngasih jawaban. Pasti kesel banget ya Umar gitu ya, kok nggak dikasih jawaban gitu, diam aja gitu. Ternyata Rasulullah ini sudah sering menanyakan tentang Hafsah gitu, makanya dan Abu Bakar ini apa namanya apa namanya menjaga rahasia itu dan uh, diam aja seperti itu karena Rasulullah sudah membicarakan Hafsah. Akhirnya Rasulullah pun menikahi Hafsah gitu. Bahkan bisa disebut juga Hafsah ini salah satu istri yang paling disayangi Rasulullah gitu ya. Membuat istri-istri Rasulullah juga cemburu kayak gitu. Nah, apa namanya? Jadi Hafsah ini kan yang tadi ya perempuan yang taat, kemudian apalagi berani gitu ya. Terus totalitas lah bahasa dalam bahasa kutipnya totalitas dan loyalitas dengan Islam itu iya dalam segala situasi kayak gitu. Dan akhirnya Hafsah ini membuat apa ya menjadi istri yang paling sayang Rasulullah gitu, sampai beberapa istri juga cemburu. Aisyah salah satunya. Mungkin Aisyah mungkin teman-teman udah pernah membahas tentang Aisyah gitu ya. Aisyah ini kan sangat pencemburu dan bahkan Aisyah mengajak istri-istri yang lain untuk katanya salah satunya karena Hafsah ini eh, dicemburui sama istri-istrinya karena Rasulullah menceraikan. Padahal Rasulullah tidak menginginkannya kata si Hafsah. Tapi setelah itu Rasulullah datang lagi kepada Hafsah karena malaikat Jibril mengatakan gitu ya, Hafsah ini adalah pendamping kamu nanti di surga kayak gitu. Jadi jadi ya seperti itu gitu ya. Jadi memang banyak sekali keutamaannya. Bahkan malaikat Jibril sendiri gitu mengatakan ya bahwa ya Hafsah ini mendampingi kamu di surga, maka kembalilah kepada Hafsah kayak gitu. Makanya Rasul kembali kepada Hafsah. Ya, yang bisa kita lihat dari sini gitu ya. eh, apa ya? Jadi Hafsah ini memaksimalkan peran sesuai dengan waktunya gitu ketika sedang menjadi anak ya nurut gitu ya sama orang tua, ketika sudah menikah maka nurut kepada suami dan support juga gitu dan melakukan apapun yang bisa dia lakukan untuk Islam tentunya gitu karena kan kita ini kan wajib taat kepada Allah Rasulullah kepada pemimpin gitu ya, tapi selama uh, yang orang yang kita taati ini mentaati Allah maka ikutilah seperti itu. Jadi itu yang bisa kita ambil beberapa poin-poin
eh, karakter yang mungkin bisa kita jadikan role model, jadikan contoh seperti itu. Kemudian yang kedua ada Al-Gumaisa binti Malhan, ataupun ini disebut juga dengan ini ada beberapa penyebutannya, kita bahas di bawah kayak gitu ya. Nah, ini adalah bibinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Al-Gumaisa ini bibinya Nabi Muhammad. Dialah wanita pertama di dunia yang menjadikan Islam sebagai maharnya. Gitu. Nah, Al-Gumaisa ini adalah salah satu wanita yang dijamin gitu ya masuk surga. Ia telah mendidik para pahlawan dan melahirkan para penghafal Al-Quran. Dia juga perempuan yang berdebat dengan kaum kafir dan menundukkan orang-orang musyrik gitu. Berani banget kita seorang perempuan. Dia tuh kayak kayak sekarang aja gitu teman-teman, sekarang terjadi sesuatu ya, teman-teman tahu di Palestina sedang terjadi suatu hal yang sangat mengerikan gitu ya. Dan sosok Al-Gumaisa ini lantang ketika ini gak benar, dia akan mengatakan kalau ini gak benar gitu ya. Yang penting sesuai dengan tuntunan Allah. Dan Al-Gumaisa ini salah satu contoh yang patut kita jadikan role model karena berani lantang mengatakan kebenaran seperti itu. Kemudian Allah ini menganugerahinya 10 putra yang hafal Al-Quran. Masya Allah, putranya Anas bin Malik adalah pembantu Rasulullah. Selain itu juga putranya juga hafal 2256 hadis. Jadi eh, eh, lewat didikannya hadirlah beberapa pahlawan-pahlawan Islam eh, pada zaman itu gitu ya. Dan di kan ketika orang tuanya beriman, apakah anaknya bisa beriman? Tentu nggak ada yang memastikan gitu ya. Tapi gimana cara yang baik, dan Al-Gumaisa inilah contoh yang bisa kita jadikan role model kayak gitu. Nah, kemudian dia juga perempuan yang memiliki kedudukan yang tidak ada tandingannya, disampaikan juga seperti dalam sebuah riwayat. Nah, ketika anak pertama meninggal dunia dan suaminya sibuk dengan pekerjaan, dia dia pokoknya totalitas dalam mengurus keluarganya kayak gitu ya. Nah, kemudian ini saat dia masih ini ya. eh, nah, kemudian ini kan saat dia masih punya suami yang belum masuk Islam seperti itu. Kan saat itu kan Islam baru banget datang gitu, dan kemudian Al-Gumaisah ini langsung meninggalkan kepercayaan yang dulu dan mengajarkan anaknya tauhid gitu, mengajarkan ya anakku katakanlah la ilaha illallah gitu. Kemudian suaminya Malik ya, suaminya itu Malik, anaknya namanya Anas bin Malik, ada suami namanya Malik, itu mengatakan kamu janganlah mengajarkan hal itu, mengajarkan kalimat itu kepada anakku gitu. Jadi ya seperti itu gitu kondisinya. Nah, kemudian qadarullah gitu ya. Eh, nah, beliau juga wanita keturunan Nabi Ayub alaihi salam dan teladan yang baik dalam hal kesabaran gitu ya. Nah, ada Anas anaknya meriwayatkan sebuah hadis bahwa Nabi SAW bersabda, aku masuk ke surga dan aku mendengar derap langkah kaki. Maka aku bertanya, siapakah ini? Mereka menjawab, ini adalah Gumaisa binti Milhan, ibu dari Anas bin Malik gitu ya. Jadi ada beberapa riwayat juga yang sudah menyampaikan bahwa bahkan derap kakinya aja udah kedengeran gitu, udah kedengeran di surga kayak gitu. Nah, kemudian dia itu nama aslinya itu ini ya, Sulaim binti Milham. Panggilannya akrabnya Gumaisa. Jadi Gumaisa itu kayak nama panggilannya gitu ya. Ada yang berpendapat bahwa namanya Rumaisya, ada yang berpendapat namanya Salsah gitu. Tapi yang memang yang termasuk Gumaisya juga termasuk perempuan Ansor yang ikut berbaiat kepada Nabi gitu. Mungkin teman-teman pernah membahas juga tentang gimana hubungan kaum Ansor dan kaum Muhajirin ya.